Jadi Kita persis. pakai kayak jalan menyusup gitu. Jadi gini, saya kemarin itu baru buat satu konten masalah dividend trap. Oh, Heeh. oh, Persis. ngerti. Oke, Jadi oke. buat teman-teman yang pengen tahu bayangan ini dividen hunting atau dividen trap atau kalian ngincer capital gain atau gimana, kalian bisa lihat konten saya. Barusan kemarin fresh dan terbukti hari ini ITMG-nya ARB dengan Mantap. sukses 260.000 lot gitu kan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Sebetulnya simple. Dividen hunter itu tidak salah, tapi kalian koleksinya harus Mm-mm. di harga yang pas. Saya dividen Iya. hunter ITMG karena saya punya harga average ITMG 9.800. Saya kalau balik gimana pun, itu modal saya udah balik dari kemarin-kemarin dia punya dividen gitu kan. Nah, sedangkan kalau teman-teman baru tahu pengumuman dividen bahwa ITMG bagi 6.400, itu harga ITMG udah di 40.000. Dan teman-teman masih berharap hajar di situ. Ya, mampus lah. Padahal sebelum pengumuman dividen itu, sebulan sebelumnya, seperti yang Bro Daniel bilang, ITMG dihajar habis di 34.000. Dan pada waktu ITMG harga 34.000, itu ada pengumuman IPS ITMG 16.000. Nah, harusnya kalau kalian memang dividen hunter, pada saat IPS 16.000, kalian harusnya langsung keluarin kalkulator. Dividen payout ratio-nya ITMG berapa waktu interim? 70%. Mhm. Ada yang udah dibagi 4.200, 65% dari 16.000 ketemunya 10.400, 10.600. Oh ya, berarti full year dividennya estimasi ada di sekitar 6.400. Di harga ITMG 34.000, dividen 6.400, kalian punya safety factor itu gede banget. Sampai harga 28.000 gitu Mhm. kan. Di mana pada harga 28.000, katakanlah IPS ITMG itu bukan lagi 16.000, tapi IPS ITMG 10.000. Itu PI 2,8. Kalian beli ITMG di PI Mhm. 2,8. Itu worth to buy, 34.000 buy. Tapi kalau kalian 40.000 pengumuman dividen baru buy, ya welcome, you got the dividend trap. Iya. Kayak gitu. Iya, iya. Dan Aduh, thank serem. you sudah makan barang saya di atas. Iya. Nah, tapi ini gue pengen info juga nih untuk teman-teman cuan troopers yang menyaksikan pada malam hari ini dan juga lagi apa namanya berpikir untuk belajar lebih banyak ya bareng Bro Bernard itu nanti bisa join bareng kita ya Joy ya lewat eform.sukorsecuritas.com nanti Betul. sales referralnya pakai Erika Nah, ERICCA Erika gitu. Nah supaya masuk ke timnya Bro Bernard gitu ya nanti wih, iya. dikasih tuh tips and triknya iya. Bro Bernard ini salah satu mentor gue loh dulu. Gue sering nanya-nanya dia tentang saham-saham. Oh, ini masih masih dibuka nggak pendaftaran mau dimentorin nih kok? Iya, iya, iya. Silakan join dengan Utamanya, warga uh, 88. iya, Pakai Siap, warga siap. 88 ya. Ya, Uh, ya, ya. pakai Ya, ya. e-formnya, jangan lupa pakai nama Erik. E-formnya ingat ya. Kode Erika ya. Habis salesnya itu, simple. langsung join. Habis itu, Siap, siap, siap. habis Oke. itu langsung join. Iya. Jadi wah ini luar biasa banget berarti ya. Waduh, obrolan malam ini ternyata ini adalah suku-suku ya teman-teman. Ini pasti ini benar kan? Tuh ada Erika Lim tuh bilang mantap ini suhu-suhuku kayaknya. Wah ini emang luar biasa banget berarti ini ya Ko Bernard sama Bro Daniel nih ya. Jadi tadi balik lagi lah ya ke topik pembicaraan kita. Thank you banget tadi Ko Bernard mention tentang dividend trap begitu ya. Jadi penting banget buat teman-teman cuan troopers untuk memperhatikan hal ini buat kalian yang mengkategorikan diri kalian dividend hunter begitu kok ya. Tadi kalau Bernard Dividend hunter itu nggak boleh ngawur. Iya, iya. Iya bener kalau dividen hunter ini gue setuju Jo karena kalau dia emang bener dividen hunter itu hitung-hitungannya itu harus kuat gitu ya bukan cuman tahu dan ini beda banget sama analisa teknikal beda mau cari support sama resisten apa ini beda banget karena kita harus ngebandingin harga yang lagi running sekarang dengan dividen yield yang kita dapat itu sebanding apa enggak gitu karena kalau enggak Sama kita apalagi harus lihat ke telat depan. jual
Iya, bener. Dan kita harus Bener bisa banget, bener banget. membagi. Karena kan Mm, gini, mm. kalau kita ngomong bisnis yang sustain, kita bisa predik nih. Oke, kalau sekarang dividenku 100, mungkin tahun depan 110 atau 90. Nggak akan jauh-jauh kalau bisnisnya itu bukan komoditas. Tapi kalau bisnisnya ini komoditas, komoditas kan naik turun. Berarti kan kita harus tahu nih, proyeksi harga jual komoditasnya seperti apa. Kalau proyeksinya turun, bottom line-nya seperti apa. Proyeksinya naik, bottom line-nya seperti apa. Ini kan kita harus tahu, sehingga dari sini kan kita tahu EPS-nya berapa. Dari IPS itu kita tahu dividen payout-nya kira-kira berapa dan dividen final-nya berapa. Nah, ini yang perlu kita pahami kalau kita mau jadi dividen hunter. Nggak cuma waktu pengumuman dividen keluar, oh dividennya gede langsung beli dividen hunter. Itu mah ya keceklong ya. Iya kok. Wah ini buat teman-teman jadi ya mungkin ada banyak banget nih poin-poin penting yang dimention sama Ko Bernard dan Daniel juga ya mengenai pembicaraan kita begitu ya. Apalagi tadi yang paling recently kita membahas adalah bagaimana kita menjadi dividend hunter yang pintar begitu ya. Nah buat teman-teman nih contohnya yang ketinggalan atau mungkin ada yang pengen ditulis tapi belum sempat terlewat, ini jangan lupa IG Live ini kita save ya dan kita masukkan, kita post di IG Sukor Sekuritas ya. Kalian bisa nonton langsung dari awal hingga akhir kalau misalnya teman-teman di sini yang sempat terlewat begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaannya ya, Ko Bernard sama Daniel ya. Sini banyak banget soalnya yang nanya nanti nggak adil nih kalau misalnya kita nggak jawabin teman-teman yang lain nih. Dengan waktu yang tinggal sedikit lagi, mungkin kita bisa jawab atau 2 atau 3 atau 4 lagi lah ya. Ini ada yang nanya nih sama Ko Bernard. Specifically nih nanya, bagaimana pandangan Ko Bernard dari Indra Trisna? Bagaimana pandangan Ko Bernard terkait prospek Adro dan Indi dengan izin baru IUPK yang izin usaha pertambangan batuan itu kok? Kira-kira akan ada dampaknya nggak atau secara general aja mungkin view-nya Ko Bernard dengan Indi dan Adro gimana tuh? Oke, kalau saya sih simple ya. Adaro ini harganya masih ketahan karena dia buyback nggak berhenti. Saya nggak tahu alasannya apa ke depan. Cuma menurut saya dia udah selesai buyback 4 triliun, dia buyback lagi 4 triliun. Itu ada udang di balik batu tuh. Kenapa kok saham publiknya mau dihabisin? Ya itu ini ya, apa teori konstipasi ya. Teori konstipasi. Ya kita nggak tahu alasan di belakangnya. Cuma menurut saya Adaro kemarin dihukum market gede itu karena dividen payout ratio-nya paling pelit ya. Cuma ini sejalan dengan teori konspirasinya nih. Buyback terus, dividen mulai dikekep, ya kan? Kasihnya kecil, yang di return gede, ada apa gerangan, ya kan? Nah itu yang kita menerka-nerka. Apakah mereka ada bayangan untuk Adaro-nya go private? We never know. Tapi langkah-langkahnya kok ke arah situ. Seolah-olah ini barang lagi dikekep nih. Dividennya lagi dikekep nih, gitu kan. Nah, sedangkan untuk Indi sendiri, kenapa kok Indi ini yang istilahnya paling volatile ya? Terutama ya karena satu, volumenya dia paling tipis ya. Kapitalisasinya paling kecil. Dan ingat, Indi ini seumur hidup bagi dividen kayaknya baru tahun 2022 ya, 114 perak ya. Sebelumnya ada sih lama ya, ada tahun 2020, tahun 2019 ya. Dia ini nggak terlalu nggak terlalu rutin kayak ITMG dan emiten-emiten batubara yang lainnya yang teratur setahun 2 kali gitu kan. Jadi ya ini harga sahamnya itu. Jadi ya orang lebih banyak mengharapkan capital gain daripada dividen dari Indi ini. Dan ini sendiri yang seperti teman-teman tahu, dia juga udah mulai divestasi ya di beberapa anak usaha yang terkait dengan coal. Jadi kayak Petro gitu kan, MBSS itu dia juga udah selesaikan kan. MBSS itu kan yang ngangkut batu baranya dia, itu dia juga udah selesaikan gitu kan. Nah, dalam artian apa? Ini sendiri juga mulai ada desas-desus mau masuk ke EV apa segala gitu kan. Entah itu nanti di anak usaha atau we never know apakah memang diverse di Indo atau bagaimana. Jadi ya menurut saya Indi ke depan akan bernasib sama seperti Harum, tidak akan terlalu volatile terhadap harga batubara.
I see. Wah, oke. Thank you banget, Ko Bernard ya. Jawabannya detail banget nih. Aku yakin yang bertanya pasti tercerahkan banget nih ya. Sampai di sini ada yang bilang nih, Ko Bernard bisa semuanya nih katanya. Saham, kripto, makro, mikro, fundamental, semuanya bisa nih. You name it katanya. Wah, luar biasa kok ya. Oke. Nih, ada pertanyaan nih dari Cahaya nih. Aku mau tanya sama Daniel ya. Bro, gue mau nanya nih. Jadi pertanyaannya dia bilang banyak emiten coal itu beralih ke nikel gitu kan. Apakah ini artinya itu lebih atraktif daripada batu bara gitu kan? Mungkin kalau dari tweetnya lo sendiri gimana nih kira-kira? Iya, iya. Nah, nih kalau kalau nikel dari batu bara beralih ke nikel, eh gua agak ragu gitu ya kalau misalnya benar dibilang mereka yang suka trade di batu bara itu beralih ke nikel, karena kalau kita ngelihat harga apa namanya harga acuannya nikel juga sekarang kan lagging ya di situ-situ aja gitu, karena mungkin sudah belajar dari pengalaman tahun lalu gitu ya. Jadi this is what happened. Tahun lalu kita lihat harga nikel itu sempat sampai ke 90.000 ya, 100.000, dan emang kalau misalnya harganya naik setinggi-tinggi itu, apakah artinya kita sebagai salah satu negara penambang nikel ini diuntungkan sangat banyak dari sana? Oh, ternyata nggak kayak gitu. That's not how they play. Ternyata di lapangan itu mereka tetap ketahan untuk beli nikel ore di harga paling mahal 42 sampai $46 per ton loh bro, per ton. Jadi kalau lu punya duit $46, lu bisa beli itu 1 ton nikel gitu. Coba saya cek dulu ya. Kurang lebih ya. kurang lebih kayak gitu ya per ton. Nah, itu biasa kalau di penambang nikel itu jualnya itu di kisaran per satu kapal tongkang 330 feet 10.000 USD. Sorry, 10.000 ton. Jadi kali aja kalau misalnya beli 42 jualnya 10.000, berarti mereka mendapatkan sekitar berapa ribu, 420.000 gitu ya, untuk harga jualnya. Sedangkan harga acuannya kan 100.000. Jadi kita pikir nih ya, jadi kalau kita pikir logikanya harusnya kalau kalau harga acuan nikelnya itu, nikel logam yang udah kotak itu naik sampai ke 100.000 kemarin, gara-gara spekulan dan lain sebagainya, harusnya kita harga jual per tonnya itu juga minimal bisa naik 4 kali lipat lah gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu, gitu ya. Udah belajar dari pengalaman itu, soalnya. Oh, saya nambahin Gitu. dikit ya. Boleh. Iya, ya, Jadi silakan, gini, silakan. harga Mm-mm. nikel yang Bro Daniel singgung itu masih belum berupa nikel matte atau masih berupa nikel ore ya, habis digali, dinaikin tongkang. Betul, Itu belum melalui betul. proses smelting gitu kan. Nah, nilai tambah dari nikel ini gede di proses smeltingnya. Jadi dari smelting itu benar-benar ya, contoh lah kayak Inco gitu kan. Inco itu bisa jual di sekitar harga 21.000, 22.000. Ya, itu Mm-mm. kenapa ya? Karena dia udah di smelting. Di smelting ini kasarannya gini, 1 ton tanah yang $40 tadi itu, kalau di Mm-mm. smelting, itu nikelnya cuma kandungannya 1,7 sampai 1,9%, Pak. Betul, betul. Jadi makanya yang harga acuan itu adalah harga acuan nikel yang udah berupa nikel murni. Mm-mm. Sehingga butuh proses yang namanya proses smelting. Nah, Melting, benar. masalahnya gini, benar harga acuan naik, harga nikelnya ikut naik, yang nikel matte ya, untuk produsen yang produksi nikel matte. Tapi untuk produsen-produsen yang kerjanya cuma gali, saya setuju dengan Bro Daniel, mereka nggak dapat Mm-mm. harga Nggak yang dapat, benar. sebagus itu gitu Mm-mm. kan. Itu hanya dinikmati oleh emiten yang punya smelter, contoh Inco. Tapi ingat, emiten-emiten seperti Inco yang punya smelter, mereka juga nggak pingin harga nikel ini terlalu mahal. Mm-mm. Karena apa? Konsumen mereka pakai nikel sekarang kan paling banyak untuk apa? Baterai. Dengan harga nikel sekarang aja, harga baterai itu udah 60-70% harga EV-nya. Gimana caranya kalau Benar. harga nikel itu sampai 90.000? Produsen baterai tidak akan lagi pakai nikel. Mereka akan cari sumber mineral lain untuk Yang lain. jadi baterai. Uh-uh.
Seperti Benar, itu. Dan benar. mereka yang sudah terlanjur invest di nikel, nggak mungkin mau jual harga tinggi tapi stoknya nggak habis. Sedangkan mereka punya umur Hmm. tambang masih 10-15 tahun. Mendingan harganya stabil tapi mereka bisa keluar barang terus. Oleh karena itu, Mhm, harga nikel 5-10 tahun ke depan, ini pasti nggak akan terlalu banyak berubah. At least 5 tahun harga nikel akan stabil dan akan dijaga mhm. stabil. Dan ini terbukti. Pada waktu nikel sampai 90.000, yang nge-short siapa? Singsan. Singsan di 40.000 nge-short. Karena apa? Singsan tahu itu bukan price nikel yang bisa diserap oleh market. Dia sebagai produsen nikel terbesar, dia tahu harga yang bisa diserap market itu berapa. Below 30.000. Mhm, Seperti itu. Jadi setuju. caranya emiten nikel untuk memperoleh downfall dari hype EV gimana? Ya emiten nikelnya harus genjot produksi. Mereka nggak bisa ngandelin harga. Beda sama batu bara. Batu bara mereka nggak genjot produksi, harga naik, mereka menikmati. Coba lihat laporan produksi ITMG, PTBA, Bumi, Indi. Emang ada yang Ya, ya, ya. Setuju. Setuju banget Wah, ini dengan pendapat Bro ya, Gani. autopilot naik drastis. Kayak gitu. Karena ASP, nikel nggak ya, itu. ya. Nikel nggak bisa ngandelin ASP. Nikel harus ngandelin output, harus ngandelin jumlah produksi. Ke depan seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak nih ya, Mantap. Ko Bernard ya. Wah, luar biasa banget jawabannya ini detail sekali dan juga Bro Daniel, thank you banget nih. Aku yakin banget banyak banget teman